Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana senantiasa melimpahkan kenikmatan dan kehidupan kepada kita, sehingga alhamdulillah kita disampaikan pada bulan Ramadan ini. Dan semoga bukan hanya kita disampaikan di bulan Ramadan ini, akan tetapi kita dalam kondisi yang selamat. Ya, baik selamat dari kondisi fisik kita, sudah siap untuk menunaikan rangkaian ibadah di bulan Ramadan, maupun selamat juga ya hati kita sudah dipersiapkan untuk membersihkan dari dosa-dosa yang sebelumnya, dan kita siap untuk menambah amal-amal kita di bulan Ramadan. Jamaah rahimakumullah, tak lupa salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, terkait dalam bulan Ramadan, seringkali atau bahkan dari kita tentunya sudah melalui beberapa kali momentum Ramadan, Syawal dan lain sebagainya, berulang kali. Ya. Yang kami sampaikan di sini, bagaimana ketika bulan Ramadan itu hadir, bisakah bulan Ramadan itu menjadikan diri kita bahagia, benar-benar bisa untuk kita maksimalkan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ataukah justru dengan seringnya kita bertemu dengan bulan Ramadan membuat hal itu menjadi biasa, lantas kita remehkan. Nauzubillah min dzalik. Sebagaimana yang kita ketahui terkait dengan amaliyah-amaliyah yang sifatnya pengulangan, ya, berulang-ulang, ya, kadangkala menjadikan ujian bagi kita agar ketika kita melaksanakan itu, ataukah kita bisa menambah kualitas dari ibadah tersebut, ataukah hanya sekedar pengulangan saja. Contoh saja ketika surat Al-Fatihah itu saking seringnya kita baca ketika dalam sholat atau hal lain sebagainya, ya, kadangkala menjadikan diri kita itu menganggap remeh dari Quran surat Al-Fatihah tersebut. Nauzubillah min dzalik. Pun demikian momentum Ramadan ini, ya, banyak sekali ulama, ya, orang-orang soleh yang terdahulu mengisyaratkan bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan penyucian. Nah, bisakah kita menghargai momentum tersebut, ataukah cuma lewat saja? Ketika seseorang sudah dihadapkan dengan bulan Ramadan satu dengan bulan Ramadan yang lain, ketika itu belum bisa menjadikan perubahan dalam pribadinya, maka timbul pertanyaan, yang salah bulan Ramadannya atau kita sebagai hamba yang kurang mengerti dari esensi bulan Ramadan tersebut? Maka di sini, ya, kami akan sedikit mengupas tips agar ketika bulan Ramadan itu sudah dihadirkan kepada kita, bagaimana kita bisa menjadikan diri kita selangkah lebih baik, ya, dari waktu ke waktu, sehingga ketika kita sudah bertemu ajal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita menjadi seorang yang bisa mempersembahkan bekal terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh kecil saja, dalam
membaca Al-Quran. Alhamdulillah jika kita sudah sering untuk membaca Al-Quran, ya, baik dari satu halaman, satu lembar, satu juz dan lain sebagainya, itu kita syukuri dulu. Alhamdulillah kita sudah membacanya. Akan tetapi kalau kita menginginkan suatu kenaikan dalam kualitas ibadah kita, tentu kita mulai langkah selanjutnya. Bukan hanya membaca Al-Quran, akan tetapi bagaimana kita bisa mengetahui minimal artinya, terjemahan singkat dulu. Ya. Bisa kita masuk kemudian memahami ataupun tafsirnya dan lain sebagainya. Ya. Lalu mempraktekkannya, menghafalkannya, lalu mendakwahkannya. Ya. Di sini kita ambil contoh saja satu ayat dalam surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Kenapa Allah Subhanahu wa taala yang mencantumkan dalam Al-Qur'an itu, dalam surat Al-Fatihah itu as-sirat, ihdinas sirat. Sama-sama kalau dalam bahasa Indonesia itu adalah jalan. Jalan itu dalam bahasa Arab juga ada yang namanya at-thariq atau as-sabil. Ya, disinilah indahnya bahasa Al-Quran. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala ya, mencantumkan dalam surat Al-Fatihah itu as-sirat. Yang dimana ketika at-thariq dan as-sabil itu ternyata bisa dijamakkan ya, atau ada kata jamaknya, bentuk jamaknya. Sedangkan as-sirat itu benar-benar cuma satu. Maka jamaah rahimakumullah, terkait dengan apa yang kita pintakan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Ya, jalan yang lurus itu adalah jalan yang satu. Singkatnya, jalan yang satu itu adalah ketika kita berpegang teguh pada keimanan ini. Jadi ketika kita sudah beriman dan memeluk agama Islam ini, maka yakinlah bahwa kita sudah berada di jalan yang lurus. Lalu ada pertanyaan yang selanjutnya. Kenapa di situ yang kita pintakan hanyalah tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Ya, kita hanya meminta jalan saja. Seolah-olah kita itu sebagai orang yang terlantar atau tersesat. Ya, kita hanya butuh jalan. Kita meminta Allah kepada Allah Subhanahu wa taala itu hanya jalan, bukan tujuannya, bukan surganya, bukan destinasinya. Di situ bisa kita maknai bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu sangat menghargai, sangat menilai apa yang sudah kita upayakan ketika kita sudah berada di as-sirat tadi, kita sudah beriman tadi, sudah berada di jalan yang benar tadi, maka ya, tidak dihitung lagi siapakah yang memulai perjalanannya yang lebih awal atau siapa yang baru menemukan as-sirat tadi ya, akhir-akhir waktu. Kalau kita bayangkan ya, dengan pola pikir manusia, ya, tentu orang yang menemukan jalan yang lebih awal maka akan sampai ke tujuannya lebih awal. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala bukan itu yang dimaksud, adalah ya, as-sirat tadi benar-benar menunjukkan ketika kita sudah berada di jalan yang benar tadi, ya, pasti akan sampai ke surga. Ya. Tidak ada jaminan pula siapa yang beriman terlebih dahulu, ya, siapa yang dulunya berlumuran dosa, maksiat dan lain sebagainya, akan tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala sudah membukakan pintu taubat kepadanya, ya, maka menjadikan hamba tersebut sebagai ahli surga. Wallahu taala a'lam. Jadi terkait surat Al-Fatihah ya, dari satu kata as-sirat ya, yang mana kebaikan itu adalah kebaikan yang satu, jalan yang satu, dan
langsung mematahkan argumentasi dari ajaran-ajaran yang di luar Islam. Bisa kita menuju surga dengan jalan-jalan yang banyak. Di situ Allah Subhanahu wa taala tegas bahwa kita bisa menuju surganya Allah Subhanahu wa taala dengan as-siratal mustaqim, jalan yang lurus, yaitu keimanan kita ya kepada Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana kita bersungguh-sungguh dalam beragama Islam. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Semoga dengan kita bisa belajar Al-Quran sedikit demi sedikit, ayat demi ayat, yang mana ayat itu benar-benar kita kaji, tentu menjadikan kita akan lebih baik, ya. Bukan sekedar membaca, bukan sekedar menghafal, akan tetapi jika kita menginginkan yang lebih baik, maka mulailah untuk membaca satu ayat dan mentadaburinya. Sekian dari kami, saya Muhammad Farhan Al-Yuflih dari PCPM Medan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.